Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Navidiana. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak pernah ketinggalan kelanjutan cerita ini. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-47 dengan judul Masa Lalu Ethan. Flashback. Saat itu Ethan berusia 16 tahun. Ia melihat adiknya, tepatnya saudara kembarnya, Intan Timothy. Dia selalu mengikutinya, di mana ada Ethan, selalu ada dia. Jika seseorang tidak mengenal Ethan, mungkin mereka mengira Intan adalah kekasihnya. Karena Ethan dan Intan tidaklah kembar identik. Ethan melihat Intan sedang berada di kamarnya, sedang bermain game. Dia duduk bersila di atas ranjang Ethan. Ethan tersenyum melihatnya. Saat di dekat Intan, entah kenapa Ethan selalu merasa berdebar dan jantungnya berdetak cepat. "Hai," sapa Intan saat melihat Ethan. "Hai, dari tadi?" tanya Ethan sambil mengecup pipi Intan. Itu biasa bagi Intan, tapi tidak untuk Ethan. "Abang, aku udah besar, sudah kelas 3 SMA, jangan cium-cium ah," protesnya sambil mengusap ciuman Ethan. "Kenapa? Kita kan saudara," jawab Ethan. "Tapi gak usah cium-cium kali," katanya. Ethan melihat Intan fokus ke TV yang menampilkan game kesukaannya. "Intan, aku mau pergi camping," kata Ethan. "Intan ikut," katanya. "Tapi ini semua laki-laki," kata Ethan. "Pokoknya aku ikut," katanya keras kepala. "Kalau aku tidak boleh ikut, ya udah, aku bilang ayah, bunda, biar abang tidak ikut juga," ancamnya. "Kenapa harus ikut?" tanya Ethan. Karena setiap Ethan pergi, Intan selalu mengikutinya. "Ya, karena naik gunung itu bahaya, apalagi saat musim hujan gini," katanya. Kali ini Intan menatap Ethan, tapi tatapannya membuat Ethan gugup. Jantungnya berdetak cepat. "Ya udah, aku nggak jadi ikut," putus Ethan dan beranjak pergi. Bukannya dia marah atau jengkel dengan Intan, tapi Ethan harus bisa menormalkan detak jantungnya dulu. "Abang," panggil Intan sambil mengejar Ethan. Abang marah ya?" tanyanya. Ethan menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin ke toko buku," jawab Ethan. "Aku ikut ya," katanya sambil menyambar jaket Ethan yang ada di kursi. "Heh, kalian berdua mau kemana?" tanya bunda. Yang kedua anaknya akan pergi. "Kami mau ke toko buku bunda, sebentar," jawab Intan. "Ya udah, hati-hati ya," pesan bunda. Ethan dan Intan berdua mengangguk. Ethan mengendarai motor gedenya dan Intan duduk di jok belakang, mepet dengannya. Ethan merasa semakin tidak karuan, dadanya berdegup kencang. Sampai di toko buku, Ethan mencari buku yang berhubungan dengan cinta, sedangkan Intan mencari novel seperti biasa. "Tumben beli buku gituan, lagi jatuh cinta ya?" tanyanya saat mereka keluar dari toko buku. "Entahlah, kita mampir beli coklat panas di kafe biasanya. Gimana?" tanya Ethan. "Oke," jawab Intan. Motor Ethan melaju menuju kafe tempat di mana Ethan biasa nongkrong dengan Intan dan Fadil. "Aldo," panggil Intan saat melihat seorang cowok seumuran dengannya duduk di dalam kafe. Ethan mengikuti Intan yang berjalan menuju cowok itu. "Hai," sapanya sambil cipika-cipiki, membuat Ethan panas hati. "Aldo, kenalin, ini abang aku." Ethan, "Bang, dia Aldo cowok aku," katanya. Membuat Ethan diam. Sakit mendengar Intan menyebut cowok di depannya adalah kekasihnya. Dan sejak kapan mereka jadian? Dan Intan tidak pernah bercerita tentang ini, padahal dia selalu mengikuti Ethan.
Ethan duduk melihat Intan dan Aldo bercerita. Terkadang tertawa. Ethan tidak suka. Apa Ethan cemburu? "Intan, ayo pulang," ajak Ethan. "Abang duluan saja, aku nanti diantar Aldo," jawabnya. Dan itu membuat Ethan emosi. "Ayo pulang Intan," tegas Ethan. "Tadi kamu berangkat sama aku, jadi pulang juga denganku. Apa nanti kata bunda?" sambungnya. Intan ingin mengatakan sesuatu, tapi diurungkannya. Dengan cemberut, Intan mengikuti Ethan pergi. Setelah berpamitan dengan cowoknya, sejak kejadian itu, Intan tak lagi seperti dulu. Dia selalu beralasan saat Ethan mengajaknya untuk keluar nongkrong bersama Fadil. Dan saat ulang tahun ke-17-nya, Ethan mengajak Intan ke rumah kayu di Malang. Dengan senang hati Intan ikut karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mereka sudah berada di salah satu rumah kayu. Di sini mereka bisa melihat kota Malang di atas rumah kayu. Ethan melihat Intan tersenyum dan merentangkan tangannya, menghirup udara segar. "Kamu kenal Aldo di mana?" tanya Ethan. "Dia temanku. Dia les berenang dan musik," katanya sambil menikmati udara segar. "Kenapa kamu tidak pernah bercerita kalau kamu udah punya pacar dan apa saja yang dilakukannya?" tanya Ethan. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Apa dia sudah melakukan ini padamu?" kata Ethan. Dan langsung mencium bibir Intan. Dia meronta, tapi Ethan tidak peduli dan terus mengecup Intan sampai keduanya kehabisan nafas. Intan menatap Ethan dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang abang lakukan, hah? Abang sadar? Aku ini adik kandung abang," teriaknya. Ethan diam, tidak peduli. "Aku mencintaimu," kata Ethan. Apa? Abang bilang apa?" tanyanya gemetar sambil menahan tangis. "Aku mencintaimu, Intan Timothy," kata Ethan. Kali ini dengan nada yang mengakaskan setiap katanya. "Abang bercanda. Hah? Kita saudara, tentu saling menyayangi," kata Intan. Ada sedikit raut takut di matanya. "Tapi aku mencintaimu, bukan sebagai adikku, tapi cinta seorang laki-laki pada perempuan," jawab Ethan. Intan langsung menampar Ethan. Ethan menatap Intan dan memakingi pipinya. Sedikit terasa panas. Intan juga melihat tangannya sendiri, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan pada Ethan. "Maaf," katanya lirih. Dan dia kembali menatap Ethan tajam. "Ini salah, ini tidak benar," kata Intan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apa yang salah? Aku mencintaimu sebagai seorang gadis, bukan seorang adik," kata Ethan. "Ini jelas salah. Apa abang sudah tidak waras? Kita saudara kandung. Abang ingat? Saudara kandung," katanya sambil menekankan kalimat saudara kandung. "Aku tidak peduli," kata Ethan keras kepala. "Tidak waras. Abang tidak waras. Aku mau pulang," kata Intan sambil berjalan turun. "Intan!" panggil Ethan, tapi tidak digubrisnya. Ethan terus mengejar sampai di parkiran motor. Ethan mengambil motornya dan dia naik tanpa berpegangan. Intan hanya diam saja saat perjalanan pulang. Sebulan berlalu, Ethan didiamkan sehingga membuat ayah bundanya heran. Tidak biasanya mereka diam-diaman seperti ini. "Ada apa dengan kalian?" tanya ayah. Mereka berdua kompak menggeleng. "Ayah, aku mau kuliah di London," kata Intan tiba-tiba, membuat Ethan menatapnya. Ethan menatap Intan kaget. Padahal dulu mereka sepakat akan kuliah di Amerika. Tapi kenapa Intan ingin kuliah di London? "Terserah kamu sayang," kata ayah. "Ayah, bunda, Intan masuk kamar dulu ya," pamitnya. Dan Ethan juga pamit untuk mengikutinya.
Saat Intan ingin masuk kamar, Ethan menyelinap masuk dan menutupnya. "Mau apa abang kesini?" tanyanya dingin. "Begini sekarang, aku tidak boleh masuk kamarmu," kata Ethan sedikit kecewa. Intan diam menatap Ethan. "Kenapa milih London? Kita dulu berjanji kita di Amerika." "Aku berubah pikiran," katanya ketus. "Kenapa? Apa gara-gara aku cinta kamu?" Intan menutup kedua telinganya. "Jangan menyebutkan kalimat itu lagi," katanya kesal. "Kenapa? Salah jika aku cinta kamu?" "Stop, pergi dari kamarku," usilnya. "Aku cinta kamu," ulang Ethan. "Aku cinta kamu." Intan terus menutup telinganya. "Pergi!" teriaknya sambil membuka pintu kamarnya. Saat membuka pintu, Intan terdiam. Begitu pula dengan Ethan. Bersambung. Kira-kira kenapa ya? Kok mereka pada diam? Penasaran? Ikuti kelanjutannya ya di bab selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.